Oke, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Kita akan masuk materi yang baru. Pembelajaran kita hari ini adalah membaca dan menulis notasi. Jadi di sini kita akan belajar mengenai membaca dan juga menulis sebuah notasi. Lalu apa sih notasi itu sendiri? Nah, kita akan bahas secara detail satu persatu. Kita mulai saja. Membaca notasi. Mengapa kita perlu belajar membaca notasi? Nah, tentunya membaca notasi ini nanti erat hubungannya dengan kita tahu tata cara mendidik sebuah nada, atau bagaimana kita tahu sejauh mana frekuensi sebuah nada itu. Jadi ketika nantinya kita bernyanyi, kita bisa bernyanyi dengan tepat sesuai dengan nadanya. Jadi kontrol nadanya baik, lalu nada yang kita nyanyikan juga tepat, tidak fals. Nah, oke, lanjut. Apa yang dimaksud dengan pitch control itu sendiri? Nah, tadi salah satu tujuan dari kita belajar membaca notasi adalah untuk menjaga stabilitas nada, atau ketika kita bernyanyi suara kita tidak sumbang. Nah, yang dimaksud dengan pitch control ini adalah kestabilan nada atau ketepatan nadanya. Kontrol dari nadanya itu adalah pitch control. Jadi kata kuncinya adalah kontrol dari suatu nada. Ya, selanjutnya, apa sih yang mempengaruhi sebuah struktur nada? Ya, ini dia, ada 3 hal yang mempengaruhi struktur nada. Yang pertama adalah ketepatan membidik nada atau pitch. Yang kedua adalah lemah lembutnya nada atau dinamika. Dan yang ketiga adalah timbre atau warna nada atau warna suara. Tuh. Ketiga hal inilah yang perlu kita perhatikan ketika nantinya kita akan bernyanyi dan ketika kita akan bermain alat musik juga. Jadi bukan cuma sekedar bernyanyi, tapi ini juga mempengaruhi ketika nanti kita bermain alat musik. Ada pitch, ada dinamika, dan ada timbre. Ya, ini merupakan urutan-urutan dari nada, di mana di sini di gambar ini tertuliskan dengan menggunakan notasi angka, ya ini. Tertuliskan dengan notasi angka. Jadi nanti, tapi selain notasi angka, di sini nanti kita juga akan belajar menggunakan notasi balok. Nah, ini yang saya munculkan di sini baru yang notasi angka. Nanti selanjutnya, di slide selanjutnya kita akan belajar tentang notasi balok. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini contoh dari yang notasi balok. Yang sebelah kanan notasinya notasi angka, yang sebelah kiri notasinya notasi angka, yang sebelah kanan ini merupakan notasi balok. Ya, selanjutnya di dalam setiap nada, baik dengan menggunakan notasi angka maupun notasi balok, setiap nada mempunyai interval dan frekuensi yang sama. Tidak mungkin berubah-ubah. Intervalnya pasti sama, frekuensinya juga sama. Nah, ya, ini dia. Ini merupakan yang di kotak merah itu ada tulisan jarak nada. Kalau kalian perhatikan di situ,
Yang di dalam kotak merah itu adalah yang dimaksud dengan interval. Jadi interval itu adalah jarak antar nada yang satu dengan nada yang lainnya. Kita bisa lihat jarak dari nada do ke nada re itu adalah 1. Dari nada re ke nada mi adalah 1. Mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, dan si ke do tinggi setengah. Jadi jaraknya antar nada ini ada yang 1 dan ada yang setengah. Dan ini merupakan menjadi patokan ketika nanti kita membuat sebuah tangga nada. Jaraknya sudah tetap, tidak akan berubah, yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Itu sudah pasti. Jadi kalian perlu ingat baik-baik. Selanjutnya. Nah, ini kaitannya dengan frekuensi. Jadi juga sama, frekuensi ini tidak mungkin berubah juga. Tapi ada jarak yang bisa, frekuensi suara yang bisa didengar oleh manusia. Jadi kita ini bisa mendengarkan suara dengan baik tanpa merusak telinga, itu pada frekuensi-frekuensi tertentu. Nah, frekuensi itu adalah frekuensi di antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Jadi kalau sebuah suara di mana punya frekuensi di bawah 20 Hz, itu berarti telinga kita tidak akan bisa mendengar. Kalau misalnya suara itu melebihi dari 20.000 Hz, itu akan merusak telinga kita. Jadi yang paling baik itu adalah di antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Ya. Nah, lalu dari interval-interval itu tadi, nada apa sih yang menjadi patokan ketika kita menyanyi? Jadi untuk nada-nada yang lain, itu patokannya di nada apa? Nah, patokan frekuensi sebuah alat musik, atau ketika kita mau stem suatu alat musik, itu patokannya adalah nada A dengan frekuensi 440 Hz. Di nada A ini menjadi patokan untuk nada-nada yang lain menentukan frekuensinya. Dengan frekuensi nada A adalah 440 Hz. Nah, ini dia tabel frekuensi setiap nada. Di setiap nada punya frekuensinya masing-masing sesuai dari perhitungan. Nah, ini tadi nanti akan saya beritahukan bagaimana cara menghitungnya. Yang pasti yang perlu kalian ingat di sini adalah nada A yang menjadi patokan dengan frekuensi 440 Hz. Itu yang terpenting. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, kita masuk ke penulisan nada. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan notasi dan juga not? Nah, notasi itu sendiri adalah sistem penulisan lagu. Nah, sedangkan not itu adalah satuan nada dalam penulisan lagu. Jadi yang disebut not itu tuh yang ini. 1, 2, 3. Itu yang disebut dengan not, satuan nada. Kalau notasi itu sistem penulisannya. Jadi nada-nada ini yang ada ini, nada-nada yang ada ini nantinya akan dikombinasikan atau dikolaborasikan dengan beberapa unsur lain dari penulisan sebuah musik atau sebuah nada.
Kalau nanti kalian lihat di teks-teks lagu, itu kan ada tanda-tanda seperti garis, seperti lengkung, atau apa yang lain. Nah, itu yang disebut dengan notasi. Nah, ini merupakan untuk notasi angka dulu. Kita akan bahas notasi angkanya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya, apa juga yang dimaksud dengan solmisasi? Pasti beberapa dari kalian pernah mendengar kata solmisasi. Apa sih solmisasi itu? Nah, jadi di dalam kita membuat sebuah nada, solmisasi ini adalah perlambangan nada dengan not angka. Nah, kalau tadi not itu bentuknya belum tentu 1, 2, 3 ini. Yang sini tadi, nah ini. Tapi bisa juga dalam bentuk not balok. Jadi angka ini dibentuk seperti kayak kecambah-kecambah itu, kalau kalian tahu. Nah, kalau solmisasi itu adalah perwujudan dari ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini disebut solmisasi. Perwujudan dari not angkanya. Di penulisan angka keseluruhannya. Itu yang dimaksud dengan solmisasi. Kalau not tadi itu bentuk not angka, ya ini sama, tulisannya 1, 2, 3, tapi juga bisa bentuknya adalah not balok. Kalau yang bulat-bulat itu, ya itu disebut dengan not, sama. Kalau solmisasi ini khusus untuk not angka saja. Jadi angka 1, 2, 3, 4, 5 itu yang disebut dengan solmisasi. Oke, lanjut. Nah, ini kita akan membahas not balok. Tentunya kalau not balok ini banyak istilah yang harus kita ketahui bersama. Berbeda dengan not angka yang sudah tertulis dengan angkanya, jadi kita membacanya lebih mudah. Kalau not balok ini banyak istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah para nada. Dan apa saja sih yang ada di dalam sebuah para nada ini? Nah, ini dia yang disebut dengan para nada. Para nada itu adalah tempat kita menuliskan notasi. Di mana di dalam para nada ini ada 5 buah garis dan 4 buah nota, 4 buah spasi. Jadi garisnya ada 5 dan spasinya ada 4. Itu di dalam para nada. Ini juga tidak boleh berubah ya. Ini sudah paten, jadinya mau bagaimanapun akan kalian bentuknya nanti seperti ini. Nanti akan ada tugas untuk kalian membuat sebuah penulisan not balok dengan kalian menggambar sendiri para nadanya. Dan jarak antara garis satu dengan jarak garis yang lain itu tidak boleh terlalu jauh. Tetap ada spasinya, tapi spasinya tidak boleh terlalu jauh. Nah, bagian-bagiannya apa saja? Nah, ini dia. Tentunya di dalam para nada itu pasti membutuhkan adanya tanda kunci yang menunjukkan ada bagian mana yang akan dimainkan atau nada tersebut ada di ruas yang mana, atas atau bawah. Lalu ada tanda waktu. Tanda waktu ini atau tanda birama ini nanti yang akan menunjukkan berapa jumlah ketukan di dalam satu ruas birama. Nah, ruas biramanya yang mana? Yang disebut ruas birama itu adalah ini, satu kotaan ini. Ini adalah satu ruas birama. Kalau ini tulisannya 4/4, berarti nanti di dalam ruas biramanya itu ada 4 buah nada. Ada 4 ketukan nada. Lalu ada garis birama. Garis birama itu garis-garis yang memisahkan satu birama dengan ruas birama yang lain. Lalu ada garis birama selesai. Garis birama selesai itu yang paling akhir. Ini untuk menutup sebuah ruas birama.
birama. Biasanya bentuknya itu ada 2 garis tempel gini. Kalau yang garis birama itu cuma satu garis. Kalau yang penutup itu ada 2 garis. Jadi nanti bentuknya hampir nempel gini, ada 2 garis seperti itu. Nah, ini dia hal apa saja sih yang perlu kita ketahui di dalam kita melakukan penulisan not balok. Yang pertama adalah penulisan tangkai nada. Nah, aturannya seperti apa? Kalau teman-teman menuliskan nada yang ada di bawah garis ketiga, itu dituliskan tangkainya di atas not. Ini. Jadi ini adalah penulisan di mana di bawah garis nomor 3. Ini di garis nomor 1, ini di spasi nomor 1. Nah, ini penulisannya tangkainya ke atas. Nah, lalu bagaimana kalau nada itu tepat di garis yang ketiga? Kalau tepat di garis yang ketiga seperti ini kalian bisa menuliskannya ke atas ataupun ke bawah, terserah. Biasanya kalau nada itu masih naik ke atas, itu akan dituliskan tangkainya ke atas. Tapi kalau nada itu turun ke bawah, nah itu baru dituliskan dengan tangkai yang ke bawah. Itu khusus untuk nada yang ada di garis ketiga. Lalu kalau nadanya sudah di atas garis yang ketiga seperti ini, nah nada-nada ini akan dituliskan tangkainya berada di bawah. Tangkainya akan menghadap ke bawah. Itu untuk yang setelah garis ketiga. Nah, nanti juga akan ada tugas berkaitan dengan ini. Kalian akan membuat sebuah tangga nada dan menentukan garisnya juga. Oke, lanjut. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai ketukan, nilai, dan tanda diam. Masing-masing ketukan nada itu mempunyai hitungan tanda diam yang berbeda-beda. Misalnya, di sini kita lihat namanya adalah not penuh, di mana bentuk notnya adalah seperti ini. Jadi hanya bulat, lalu tengahnya tidak diisi. Jadi tengahnya kayak donat, tengahnya bolong. Bentuk tanda istirahatnya seperti apa? Bentuk tanda istirahatnya adalah menggantung ke atas. Jadi seperti garis yang digantung di atas. Nilai ketukannya berapa? Nilai ketukannya adalah 4 ketuk. Itu adalah untuk notasi penuh. Nah, masing-masing ini punya nilai tersendiri, punya bentuk tanda istirahat tersendiri, dan nilai ketukan tersendiri. Biasanya yang terbalik ketika sudah masuk ke soal adalah kalau dimintanya nama notasi dengan nilai ketukan. Nanti silakan kalian perhatikan baik-baik. Kalau misalnya ada soal yang diminta apa? Berapa nilai ketukan atau apa nama not dari not berikut ini? Kalau nama not itu yang dituliskan adalah yang ini, yang tabel sebelah kanan. Ini nama not semua. Nah, ini nama not semua. Sedangkan kalau nilai dari notasi tersebut itu adalah yang ini. Ini adalah nilainya. Jadi jangan sampai terbalik. Perhatikan soalnya baik-baik.
Nah, nanti bisa kalian lihat sendiri kalau bentuknya yang seperti ini, bulat, ada tangkainya, bulat bolong, ada tangkainya, berarti tanda istirahatnya adalah yang ada ke atas dengan nilai ketukan adalah 2 ketuk. Lalu kalau misalnya bentuknya bulat, ada isinya, terus ada tangkainya gini, nah, bentuk tanda istirahatnya seperti apa? Bentuk tanda istirahatnya seperti ini. Jumlah ketukannya berapa? Ketukannya adalah 1. Nama nadanya apa? Nadanya adalah nada seperempat. Nah, ini juga ada yang pakai tangkai. Nah, atau bendera, ini adalah yang disebut dengan bendera, nanti kita akan bahas juga. Kalau yang seperti ini bentuknya, berarti tanda istirahatnya adalah seperti ini. Nilai ketukannya berapa? Nilai ketukannya adalah setengah ketuk, dengan nama notasi adalah not seperdelapan. Itu silahkan nanti diperhatikan baik-baik gambarnya, diingat-ingat namanya, dan juga berapa nilai ketukannya. Ya, lalu kalau misalnya ada notasi di mana di belakang notasi itu ada titiknya kayak ini. Nah, titik ini itu menambah 1 ketukan. Jadi kita lihat kalau bentuk notasinya seperti ini di tabel itu jumlah nilai ketukannya berapa? Nilai ketukannya adalah 2 ketuk. Lalu kalau di belakangnya diberi tanda titik ini, nah ini tanda titiknya di belakang notasi ini, berarti dia ditambah 1 ketuk. Jadi kalau yang normalnya 2, di belakang ada titik, berarti dia menjadi 3 ketuk. Itu berlaku untuk yang lain juga, di nada-nada yang lain juga. Lanjut. Nah, ini bendera not atau garis bendera. Nah, kayak tadi di nada yang bernilai setengah ketuk atau nada atau not seperdelapan, itu ada bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah ada bagian kepala, yang paling bawahnya adalah kepala, lalu ada tangkainya, tangkai not. Nah, ini bagian yang ke bawah menurun, inilah yang disebut dengan bendera not. Nah, itu yang disebut dengan bendera not. Itu melambangkan nilai ketukannya. Jadi kalau yang ada benderanya, 1 bendera itu nilainya adalah setengah ketuk. 2 bendera berarti seperempat ketuk. 3 bendera itu 1/8 ketuk. Itu. Lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk lainnya. Ini adalah aplikasi pembentuk lainnya. Notasi yang harganya 1 ketuk ini, notasi yang harganya 1 ketuk ini bisa diubah menjadi nada yang berharga atau nilainya adalah setengah ketuk 2 buah nada setengah ketuk, atau penggambarannya adalah seperti ini. Ini itu sama, yang ini sama yang ini itu sama, dia tidak berbeda, sama. Ketiga nada ini itu nilainya sama, hanya penulisannya saja yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk ke garis lengkung. Ada garis lengkung melismatis. Apa itu garis lengkung melismatis?
Garis lengkung melismatis adalah menyatukan not-not karena beberapa not tersebut hanya memiliki satu suku kata. Nah, jadi ada dua not, tapi dua not ini cuma punya satu suku kata. Contohnya ini. Nah, not ini ada dua not, tapi suku katanya cuma lir. Lalu dua not itu kita kasih tanda lengkung di atasnya untuk menunjukkan bahwa kata lir itu nanti masuk di dalam dua notasi tersebut. Lalu ada juga disebut dengan garis lengkung legato. Maksudnya adalah di mana garis lengkung ini berfungsi untuk mengikat dua atau lebih not yang berbeda dalam penyajian yang sambung menyambung. Nah, ini. Jadi kalau ini legato ini dituliskan dari notasi yang ini sampai dengan notasi yang ini. Berarti ini artinya bahwa dari bagian notasi ini sampai dengan notasi yang ini, yang di garis lengkung ini, menyanyinya harus disambung, tidak boleh putus. Jadi satu rangkaian yang harus menyambung, tidak boleh terputus di tengah jalan. Itu yang dimaksud dengan lengkung legato. Kata kuncinya adalah penyajian yang sambung menyambung. Lanjut, ada garis lengkung legatura. Nah, legatura ini dipakai oleh sebuah not yang merupakan not perpanjangannya. Kalau tadi yang legato itu sambung, nah kalau legatura notnya ini sama. Nah, ini not ini dan notasi ini itu notasinya sama. Lalu diberi garis lengkung. Kalau legatura, berarti kita hanya membunyikan atau menyanyikan nada yang di awal saja. Cuma nada yang ini yang dinyanyikan. Nada yang ini yang dinyanyikan. Yang belakang ini, yang belakangnya ini sebagai perpanjangan saja, jadi tidak perlu dinyanyikan atau dimainkan. Ini hanya memperpanjang dari yang ini. Jadi ini nilainya 1, 2, 3, 4, 1. Jadi ada 5 ketuk perpanjangan, tambah 1 perpanjangan nada di sini. Nah, itu untuk legatura. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang tanda ulang. Di mana tanda ulangnya ada tanda ulang biasa, di mana tanda ulang itu diwujudkan dalam bentuk titik 2 seperti ini. Nah, kalau yang biasa, biasanya dia akan diulang baik ketika sudah sampai di bagian yang D ini. Di sini, yang D ini, dia akan diulang kembali ke bagian C karena di sini ada tanda ulang yang lain. Atau kalau tidak ada tanda ulang yang lain, biasanya kalau kita sudah sampai di bagian yang D, di mana di sini ada tanda ulang ini, dia akan kembali lagi mulai dari awal, yaitu bagian yang A. Itu untuk yang pengulangan biasa. Lalu ada juga pengulangan berbeda bagian akhir. Nah, kalau berbeda bagian akhir, kita akan memainkan dulu dari bagian A ini sampai dengan bagian G yang terdapat tanda ulang. Setelah itu akan kembali lagi ke bagian yang A dari awal sampai bagian F, akan langsung masuk ke bagian H.
Jadi dia bagian G ini tidak dimainkan kembali waktu pengulangan. Dia hanya dimainkan sebelum diulang. Setelah diulang sampai F langsung masuk ke bagian H. Lalu ada pengulangan dengan bantuan istilah. Nah, di sini ada istilah DC all fine. DC all fine itu adalah diulang dari awal dan berakhir di tanda fine. Jadi ketika kita memainkan sebuah nada, lalu ada tulisan DC all fine ini, maka ini akan diulang dari awal bagian A, lalu dia akan berakhir di bagian fine ini. Dia berakhir di bagian yang D. Nah, kalau tulisannya bukan DC all fine, tapi tulisannya DS all fine, nah kalau DS itu berarti kita mengulangnya dari bagian ini, yang ada tanda kayak ini. Ini huruf S dicoret ini. Nah, kita mengulangnya dari tanda itu, lalu berakhir di bagian fine, yaitu di bagian yang D. Bukan dari yang A, tapi mulainya dari atau mengulangnya dari yang C. Lalu ada juga pengulangan ruas birama. Nah, tandanya adalah seperti ini. Ini pengulangan ruas birama. Jadi birama-birama ini nanti dimainkan dengan birama yang sama dengan yang di depan ini. Nada yang ada ini diulangi di dua birama ini. Birama ini diulang juga di birama ini dan juga di birama yang ini. Itu yang disebut dengan pengulangan ruas birama. Lalu selanjutnya ada tanda kunci. Ada 3 jenis tanda kunci di dalam notasi balok. Yang pertama adalah kunci G, kunci F, dan kunci C. Kunci G itu disebut juga dengan kunci bass. Kunci G itu disebut juga dengan kunci biola atau treble. Ini kunci G, kunci biola atau treble. Lalu kunci F ini disebut dengan kunci bass. Lalu kunci C ini, yang ini disebut juga dengan kunci cello. Kunci cello atau alto. Tuh. Lanjut. Ya. Ada tangga nada diatonis dan ada tangga nada pentatonis di dalam kita membuat sebuah lagu atau di dalam kita membuat sebuah musik. Tangga nada diatonis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada minor dan tangga nada mayor. Nah, intervalnya ini untuk yang tangga nada mayor. Intervalnya seperti ini, seperti yang tadi sudah disebutkan. Ini untuk interval yang tangga nada minor. Nah, ini silahkan bisa diingat-ingat. Dan untuk mengubah tangga nada, kita memerlukan tanda crash dan juga tanda moll. Ini yang disebut dengan tanda crash, ini yang disebut dengan tanda moll. Lalu yang bawah ini adalah tanda pugar. Di mana tanda pugar ini digunakan untuk mengembalikan bentuk asal suatu nada. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh tangga nada crash dan moll. Bisa kalian perhatikan saja tabelnya. Sebetulnya ada rumus untuk menentukan ini, tapi kalau saya bahas di sini, nanti akan semakin panjang videonya.
Jadi mungkin nanti lain waktu kalau misalnya kita bisa bertemu di kelas, saya akan ajarkan bagaimana cara menentukan tangga nada crash dan tangga nada moll. Nah, untuk sementara silahkan bisa kalian perhatikan dulu ininya, tangga nadanya untuk yang crash, 1 crash apa, 2 crash apa, sampai dengan 7 crash. Kalau yang moll, di 1 moll apa sampai dengan 7 moll apa bisa dilihat di sebelah sini. Tuh.